الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Berarti hadis ini hadis sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi punya sahabat namanya Abi Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah lebih daripada 4.000 hadis. Lebih dari 4.000 hadis itu yang meriwayatkannya adalah Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, 4.000 hadis lebih. Apa bunyi hadis? Ini masuk kita ke hadis yang akan kita kaji. Kalau Abi Hurairah sudah sering kita menjelaskan siapa sosok Abi Hurairah. Beliau sahabat Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau masuk Islam dan beliau pun minta doa kepada Nabi agar ibunya masuk Islam. Abi Hurairah. Jadi ketika di masjid, Abi Hurairah pulang karena Abi Hurairah ingin ibunya juga masuk surga. Beliau ingin beliau masuk surga, ibunya ingin pula beliau masuk surga. Keinginan Abi Hurairah. Tapi ibu belum Muslim. Akhirnya menangis Abi Hurairah. Dicoba ajak ibu, "Bu, ayolah masuk Islam. Mak, mula awak masuk Islam, mak. Hai, duit kau kan mati, mak." Kata Abi Hurairah kepada maknya. Kata maknya, "Aku tak mau masuk Islam. Aku tak mau dengan ajaran agama Muhammad. Aku mau dengan ajaran yang dulu saja." Kata maknya. Pulang Abi Hurairah ke Madinah, menangis Abi Hurairah di Madinah. Menangis di masjid. Diperhatikan oleh Nabi, kenapa Abu Hurairah menangis? Menangis semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat tangisan Abi Hurairah. Didatangi oleh Rasulullah. "Lima anta baki?" Kata Nabi, "Kenapa engkau menangis ya Abahir? Kenapa engkau menangis ya Abu Hurairah?" Kata Abi Hurairah, "Ma uridu ya Rasulullah. Aku tidak ingin diriku saja yang masuk surga ya Rasulullah. Aku ingin ibuku juga masuk surga. Aku ingin aku dan ibuku masuk surga ya Rasulullah." Kata Abi Hurairah, "Ud'ullaha li ummi ya Rasulullah." Doakanlah ibuku ya Rasulullah agar masuk Islam. Langsung Nabi angkat tangannya, "Allahumma hdi umma Abahir." Ya Allah, beri hidayahlah ibu Abi Hurairah. Itu sunnahnya macam tu, Pak. Kalau ada orang minta doa kepada kita, bapak ibu, langsung doakan orang tu. Jangan suruh pula pergi ke ustaz dia.
Dia datang ke kita, "Bu, kami besok ujian, Bu. Tolong doakan ya, Bu." Nak minta doa ke ustaz katanya. Jangan macam tu pula lagi. Langsung doakan, Pak. Kalau ada orang datang ke kita, "Pak, tolong doakan ya, Pak. Kami insya-Allah besok ujian, Pak. Mudah-mudahan lulus." Dah, langsung doakan. "Ya, Nak, mudah-mudahan Allah luluskan awak, Nak." Gitu. Jangan disuruh pula, "Pergi ke ustaz, pergi ke buya." Jangan kami belum tak doa lagi katanya. Jangan. Ya, kita langsung doakan. Abi Hurairah minta doa ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan ibuku agar Allah beri hidayah dan masukkan ke dalam Islam." Langsung Nabi kata, "Allahumma hdi li umma Abahir." Ya Allah, beri hidayahlah ibunya Abi Hurairah. Nah, begitu dia. Jadi jangan ditolak-tolak kalau ada orang minta doa. Ada orang minta doa, "Tolong doakan ni." "Nei jenjo den le jo ustaz ajalah," katanya. Jangan. Semua kita tidak tahu, Pak. Dari lisan yang mana doa itu dikabulkan kita tak tahu. Kadang bisa jadi dari lisannya orang-orang yang sedang berjalan dalam pakaian kotornya, pemulung tu, bisa jadi darinya. Bisa saja lewat dia, asbab dia. Kadang Allah kabulkan doa. Ingat tak kita ketika gara-gara sepotong roti, jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, imam satu-satunya di dunia yang hafal hadis 1 juta hadis. 1 juta hadis. Siapa tu? Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Hafal beliau 1 juta hadis. Terkenal Imamul A'zam, Imamul Akbar, imam besar, ulama besar, namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di Irak, sedangkan di Damaskus di Syria sudah sampai. Nama harum itu sudah sampai di Damaskus. Ada tukang ada orang yang selalu bapak ni berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. "Nah, ya Allah, jumpakanlah saya dengan Ahmad bin Hanbal ya Allah. Jumpakan saya dengan Ahmad bin Hanbal ni ya Allah." Tapi tak mungkin rasanya orang ni berangkat ke Irak. Jauh, Pak. Irak dari Syam tu jauh tu. Beribuan kilo tu. Berdoa, ada puluhan tahun dia berdoa, baru Allah takdirkan. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal ada datang ke Damaskus Syria melakukan kunjungan ziarah, tapi sampai di Syria tidak tahu di mana alamat rumah orang yang akan diziarahi itu. Tidak tahu di mana rumahnya, di mana alamatnya, tak tahu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal numpang tidur di pelataran masjid. Ini masjid kan ada pelatarannya itu. Di situ Imam Ahmad bin Hanbal tidur karena sudah kemalaman di Damaskus tadi. Numpang tidur, marah takmir masjidnya. Ini takmir masjidnya marah, tidak tahu takmir masjid ini Imam Ahmad bin Hanbal. Mohon maaf tuan, jangan tuan tidur di sini. Tuan tidur di tempat yang lain saja, di luar saja, jangan di masjid ini. "Saya tidur di pelataran masjid ini saja," kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Mohon maaf tuan, kami tidak menyediakan untuk tempat tidur. Ini bukan untuk tempat tidur," kata takmir ni kepada Imam Ahmad bin Hanbal. "Mohon maaf tuan, pergi saja tuan, pergi saja tuan. Jangan di sini tuan, jangan di sini tuan. Pergi, silakan." Berangkatlah, pergilah Imam Ahmad bin Hanbal di malam hari. Berjalan Imam Ahmad bin Hanbal di malam hari. Walhasil berjalan adalah kedai. Di kedai itu orang membuat roti. Memang di Arab ada tuh kedai itu buka 24 jam tuh. Memang pabrik roti, langsung kedai roti di situ. Langsung didatangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya orang yang mencari alamat, tapi alamat itu tak saya jumpakan." Orang tukang roti ini pun tak tahu di mana alamat itu. Kata tukang roti tadi, "Engkau tak usah melanjutkan perjalanan. Hari sudah larut malam, lebih elok engkau tidur saja di sini." Ya, disediakanlah tidur di sehelai triplek begitu, di papan begitu. Tapi ya ala kadarnya, karena kami tidur ya seperti inilah, namanya pabrik, namanya kedai, terpaksa tuan tidur di sini. Tidak apa-apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Malam hari tukang roti ini tahajud. Tahajud tukang roti ini, dalam munajatnya itu dia berdoa, tetap doa yang sudah 10 tahun yang lalu tetap itu dibaca-bacanya. Ya Allah,
Aku mendengar orang saleh, orang yang hafal hadis namanya Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, takdirkanlah aku berjumpa dengannya ya Allah. Takdirkan. Doa tu setiap malam dalam tahajudnya, setelah tahajud dibaca oleh tukang roti itu. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, huwa yuridu al-laqiyani. Dia dalam doanya memanjatkan doa. Jadi disebabkan ada doanya itulah Imam Ahmad sampai ke situ. Jadi setelah dia selesai tahajud, Imam Ahmad pun bangun dari tidurnya. Kata Imam Ahmad, engkau membaca doa tadi bahwa engkau ingin berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Betul? Betul tuan. Emangnya kenapa? Dari mana engkau kenal dengan Ahmad bin Hanbal? Aku mendengarkan dari ulama-ulama Damaskus di sini bahwa ada orang yang alim di Baghdad yang hafal hadis 1.000.000 hadis, namanya Muhammad Ahmad bin Hanbal. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Wa bisababi du'aika yuraddat ta'mir. Berarti disebabkan karena doa engkaulah aku ditolak oleh takmir masjid tadi katanya. Dia tadi kan diusir dari takmir masjid. Pergi. Dengan sebab doanya yang berpuluh tahun tu. Kenapa? Wa ana Ahmad ibn Hanbal. Akulah orangnya Ahmad bin Hanbal. Tengok takdir Allah. Gara-gara tidur di pelataran masjid diusir, dan memang ada orang yang berdoa. Maka doa yang kita baca tadi itu kita tak tahu kapan Allah takdirkan. Yang Allah suruh kita berdoa, tapi yakin Allah akan kabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah, Allah akan pasti kabulkan. Maka siapapun yang minta doa kepada kita, langsung doakan, jangan tolak. Tak usah minta doa ke aku lagi, minta doa ke orang soleh je lah, aku ni banyak maksiat. Tak, bisa jadi disebabkan karena lidah kita, doa orang tadi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abi Hurairah? Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, manakala Nabi masuk masjid, kata Abi Hurairah. Ni kita baca terjemahan hadis dulu. Nabi masuk masjid, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mar'atis sauda. Nabi bertanya tentang perempuan yang berkulit hitam. Jadi di masjid Nabi itu ada perempuan berkulit hitam, selalu menyapu masjid Nabi tadi. Nabi tanya kepada sahabat, ainal mar'atis sauda, mana perempuan yang berkulit hitam yang selalu menyapu masjid ini? Dijawab oleh sahabat, annaha qad matat. Dia telah meninggal dunia ya Rasulullah. Lima sta'dzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku, kata Rasulullah. Ini terjemahan hadis kita baca. Kenapa kalian tak memberitahu aku, kata Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dalluni ala qabriha, tunjuki aku di mana kubur perempuan berkulit hitam tu, kata Rasulullah. Dibawa Nabi oleh sahabat ke kuburan orang yang berkulit hitam tadi. Apa yang dilakukan Nabi? Fasalla alaiha, kemudian Nabi salat di atas kuburnya. Hadis tu sampai situ. Kita ulang balik terjemahan hadis, nanti akan kita jelaskan. Manakala Nabi masuk masjid, Nabi bertanya kepada sahabat, mana perempuan yang berkulit hitam yang selalu menyapu di masjid ini? Dijawab oleh sahabat, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian tak memberitahu aku, dan tunjukilah di mana letak kuburnya. Kemudian dibawa Nabi oleh sahabat ke kubur perempuan tadi. Fasalla alaiha, kemudian Nabi salat di atas kuburnya perempuan ini. Itu hadis. Satu hadis keluar 5 hukum fikih. Makanya tak bisa dipisahkan antara hadis dengan fikih. Dia selalu menyatu dia. Hukum fikih itu datangnya dari saripati hadis. Maka kalau ada orang, kami tak butuh fikih pak, kami butuh hadis saja, tak bisa. Mesti sejalannya. Hadis jalan, keluar fikih. Kita tahunya pak, salat isya 4 rakaat, 2 sir 2 jahar. Itu dari mana? Dari fikih.
Kita taunya zuhur tadi itu sir. Dari mana? Fiqih. Kita taunya bismillah jahar. Dari mana? Fiqih. Nah, maka oleh karena itu saripati daripada hadis Nabi SAW, dia menjadi sebuah hukum fikih. Satu hadis itu keluar 5 hukum fikih di dalamnya. Baik, mana yang 5? Nah, kadang ada satu hadis keluar 9 hukum. Kadang satu buah hadis keluar 13 hukum fikih. Tapi hadis ini keluar 5 hukum fikih di dalamnya. Pertama, hadza dalil, ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlis fi masjid fi ghairi waqti shalah. Nabi pun duduk di masjid, masuk masjid bukan pada waktu salat. Itu pertama. Jadi Nabi masuk masjid bukan saat waktu salat saja, Pak Bu. Bukan saat maghrib Nabi ke masjid, waktu asar Nabi ke masjid, waktu isya Nabi ke masjid. Bukan itu saja. Tidak waktu salat pun Nabi ke masjid. Itu buktinya. Maka Nabi ini tempat duduknya masjid. Musyawarah di masjid. Habis kegiatan Nabi di luar, Nabi masuk masjid. Itu Rasulullah. Maka tidak ada namanya Nabi itu duduk di kedai kopi. Itu tidak ada tu dah, Pak. Dan sampai pula kedai kopi sunnah lagi. Bila pula Nabi pernah duduk di kedai kopi. Tidak ada. Tak ada. Ya, yang duduk di kedai kopi itu kita. Yang duduk di kedai warung itu kita. Apalagi sedang memegang kuah, sedang memegang batu domino. Itu Nabi tidak pernah tu duduk. Ini ada pula orang membuat kedai kopi sunnah katanya. Apa pula kedai kopi sunnah? Bila pula Nabi pernah duduk di kedai kopi? Tidak ada. Ini orang-orang yang ingin mencari sensasi saja ni. Sampai masjid sunnah, sampai pesantren sunnah, itu tak boleh itu. Kata Syekh kami, Syekh Hisham Kamil kemarin, itu justru penghinaan terhadap sunnah Nabi. Sunnah itu mulia, jangan jadi kerdilkan. Ini ada pula di Pekanbaru tu pangkas sunnah namanya. Entah mulia apa nama pangkas sunnah tu tak tahu gini. Ada pula laundry sunnah. Bila pula Nabi punya laundry di Madinah. Kan yang tidak-tidak aja namanya. Kasih aja lah namanya dengan laundry ikhlas. Itu tak apa-apalah. Atau laundry sahabat atau apa. Janganlah pakai laundry sunnah pula, itu kan tak betul lah itu. Apalagi sampai kepada duduk di kedai. Nabi duduk Nabi di masjid. Itu hadis mengatakan tidak pun di waktu salat Nabi sering duduk di masjid. Maka mencari Rasulullah itu mudah. Tidak ada di rumah, berarti di masjid. Kalau dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, kadang Nabi di pasar, kadang Nabi bercocok tanam. Tapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ingin mencari Nabi, kalau tidak di rumah, cari di masjid. Itu saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering masuk masjid. Saking sering Nabi masuk masjid, Nabi berjumpa dengan Zubair, Urwah bin Zubair, sahabat Nabi, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi masuk masjid, sebut juga Urwah. Keluar Nabi. Lalamu Nabi di luar masuk masjid, jumpa juga dengan Urwah bin Zubair. Akhirnya Nabi tanya, "Ya Urwah, lam tashtagul bi ghairi syai'? Engkau tidak ada pekerjaan selain daripada di masjid?" Ana kata Nabi, melihat engkau selalu di masjid. Tadi aku masuk masjid, engkau mesti di masjid. Sekarang aku masuk masjid, engkau juga di masjid. Ada apa ya Zubair? Ada apa ya Urwah bin Zubair? Kata Urwah bin Zubair dengan polos, "Ya Rasulullah, ana lahu duyun." Aku ni orang yang banyak hutang ya Rasulullah. Maka orang-orang yang banyak hutang itu lama di masjidnya, tandai aja lah. Kalau lama-lama masuk masjid itu tanda banyak hutang. Ini bukan dia takutnya berhutang, tak. Mengapa dia di masjid berlama-lama? Supaya munajat kepada Allah, agar Allah berikan solusi untuk pencairan hutangnya. Lama di masjid tadi munajat kepada Allah, "Ya Allah, selesaikanlah hutang piutangku ya Allah, tunaikanlah ya Allah, tunaikanlah hajatku ya Allah." Gantilah dengan hutang piutangku ya. Apa doa akhirnya? Itu ada hikmahnya. Saking lamanya Zubair, Urwah bin Zubair dalam masjid tadi, apa kata Rasulullah? "Maukah engkau aku ajarkan doa? Kalau engkau membaca doa ini, qadallahu hajatah, maka Allah tunaikan hutangmu dan Allah murahkan rezekimu."
Mau ya Rasulullah. Hadis ini sahih. Apa tu doanya ya Rasulullah? Itulah dia janda Nabi doanya. Apa doanya? Mana namanya hutang tuan semua hafal doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ustaz hafal ustaz yo ambo banyak utang. Banyak utang, tapi utang lain tak kabeng, utang lain ke toko bangunannya. Yang kita ambil pesantren. Jadi kalau piti langsung tu tak ada dah. Jadi apa cara datang ke toko bangunan? Pak, ambo butuh besi, agak ampek roti batang besi. Kita sedang buat pesantren bina. Lain yo magi ambo utang. Mana yang percayanya? Jadi lo ustaz, bekom bontan bon ke ustaz, hutang ustaz. Jadi, mana yang tak percaya mana niyo je dah. Pak boleh ambo hutang paknya. Ini mulai ende tu. Ya tentunya ragu je mungkin. Ustaz ke hutang jo apa ke dibayar do ustaz ke? Nengok awak aja ragu orang tengok. Ada pak nak niyo je dah. Pegang surat tanah hamba kata mau, pegang surat rumah hamba sekali apa? Sertifikat rumah. Tetap nak niyo je dah. Ya mungkin ragunya mungkin ustaz kau mungkin sarungnya mana lah kan dibayi dia ni. Ragu orang ustaz. Tapi kalau yang datang tu berdasi, mengkilit pula sandang bajunya kau itu berapa pun meminjam di pinjaman orang kaya tadi tu. Tapi kalau yang datang baku piyah pakaiin sarung. Kalau kata orang cupai kuah ada kan. Tak kena ada harapan ke dibayinya ada hutang tu nama ke ragunya. Ustaz berapalah pendapatannya ke situnya. Tapi tak tahunya tu itulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi duduk di rumah. Kemudian duduk di masjid. Tidak ada tempat lain daripada itu. Maka Nabi masuk ke masjid. Nabi datang ke masjid. Yang kedua hukum fikih di sini apa? Bahwa Nabi bertanya kepada perempuan yang berkulit hitam. Ini dalil fikih mengatakan boleh kita menamakan seseorang atau memanggil seseorang dengan yang ada pada tubuh atau fisiknya. Mak hitam, kan hitam tu. Bolehkah? Boleh. Untuk apa? Lisyuhrah. Untuk supaya mendekatkan pengenalannya. Nabi mengatakan mar'atas sauda, kata Nabi. Mana perempuan yang berkulit hitam? Nabi bukan menghina. Kalau untuk istihza, menghina, haram hukumnya, tak boleh. Tapi Nabi bukan menghina. Baginda Nabi SAW menyebut kulit hitam itu lisyuhrah, untuk mudah mengenalnya. Mana dia perempuan yang berkulit? Kalau Nabi katakan mana perempuan, sampai situ saja sahabat akan banyak bertanya nanti, perempuan yang mana ya Rasulullah? Akhirnya Nabi langsung sebutkan mana perempuan yang berkulit hitam. Maka hukum fikih mengatakan boleh menamakan seseorang atau memanggil seseorang dengan yang ada pada tubuhnya. Di kampung awak kau sampai banyak orang menemu Ramli. Awak ingin mencari mana Ramli, di rumah Ramli siko mana? Kata orang tadi Ramli yang mana pak? Di siko banyak Ramli. Ramli yang hitam tu kata gitu. Boleh hukumnya tu. Tapi setakat itu jadi tambah Ramli yang hitam pakai mau diarang tu kata. Itu penghinaan tu. Kali itu penghinaan tu. Tapi kalau sekedar Ramli mana? Ramli yang hitam tu boleh. Ramli yang mana? Tiwalu jasad. Yang ramli yang tinggi semampai Tuhan. Boleh pak dalam Islam pak. Tu hukum fikih yang keluar dari hadis itu. Tapi ingat, bukan istihza, bukan penghinaan. Untuk sekadar syuhrah saja. Maka disyaratkan oleh ulama laisa taraddudan, bukan diulang-ulang. Tapi kalau tiap pasabuk ajanya sehatnya hitamnya awak kan, itu itulah penghinaan tu. Untuk biasa kalau orang piaman mau uniangnya kan jadi warna tubuh warna kunyit, kalau cuma hitam. Hitam pecita hitamnya, apa kabar hitamnya? Hitam. Lokek nama tu hitam. Itulah penghinaan waktu. Di kampung kami banyak orang bernama Suhai pak. Suhaili. Jadi nan Suhai nan cik kau cara untuk mengenalinya apa? Suhai yang mana? Suhai tengkak keceknya.
Boleh itu, boleh untuk syuhrah saja. Tapi nak boleh jadi panggilan, suai tengkak sikolunya, itu yang tak boleh. Karena memang apak tadi itu kakinya panjang apa ya? Agak apa sebelah. Jadi kalau nyoba jalan tengkak, dalam Islam boleh, tapi bukan penghinaan. Maka baca dalam hadis Bukhari ada al-a'raj, ada yang a'raj, ada yang juling matanya, ada yang buta. Boleh untuk syuhrah, bukan kepada penghinaan. Maka Ustaz Somad pernah menyebut hidung pesek. Siapa nama dulu artis tu? Rina Nose kan? Banyak juga orang yang membela Ustaz Somad. Kenapa? Karena memang dalam hadis ada dibolehkan untuk syuhrah, untuk lebih mudah mengenalnya. Karena sebanyak-banyaknya orang di dunia kau bernama Rina nan mano nan pesek hidungnya. Siapalah nan pesek hidung situ bernama Rina? Rasulahnya tu. Tapi kan untuk syuhrah sekali itu saja, bukan litaraddud, bukan untuk mengulang-ulang. Nah, itu dalil fikih mengatakan boleh rupanya. Nah, kemudian hukum fikih yang ketiga yang keluar dari hadis ini apa? Hukum fikih yang keluar dari hadis ini yang ketiga bahwa annal mar'atu yajudhu dakhluhal masjid. Perempuan boleh masuk berangkat ke masjid. Itu dalil. Nabi bertanya, kata Nabi, mana perempuan yang berkulit hitam yang selalu menyapu masjid ini? Itu tanda bahawa perempuan juga punya hak berada di dalam masjid. Perempuan boleh salat di masjid. Perempuan boleh melakukan majlis ta'lim di masjid. Perempuan boleh datang ke masjid. Bahkan ada hadis sahih dalam kitab Jami'us Saghir fi ahaditsun basyirun nadhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sta'dzana ahadukum ra'atah, apabila minta izin istrinya, anak perempuannya kepadanya untuk menuju masjid, kata Nabi fala tamna, jangan kalian larang, kata Rasulullah. Bini awak datang ke awak, bang, kami ke masjid ya bang, ada majlis taklim bang. Jangan dilarang, kata Nabi. Tak boleh dilarang, izinkan. Anak perempuan izinkan dia kalau ingin datang ke masjid. Fala tamna, jangan kalian larang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini sebagai dalil perempuan pun boleh datang ke masjid. Perempuan pun memiliki tempat yang khusus di masjid. Asal jangan perempuan tu jadi imam lah, jadi itu model enam pesantren nan sosek baru-baru go tu kecilnya boleh perempuan jadi khatib katanya lah. Boleh perempuan jadi imam dah. Ada laki-laki ke ngapa lah? Tahu pesantren tu kan? Pesantren Itun tu itu kecilnya boleh katanya. Boleh produksi jadi khatib, boleh produksi jadi imam katanya. Tak tahu ibu Itun tu. Nama buahnya mah itu pesantren ni. Jadi perempuan boleh ke masjid. Ini ada sebagian bapak-bapak yang melarang isteri ke masjid. Kalian jangan ke masjid lagi. Perempuan tu lebih baik solatnya di rumah. Sebaik-baik perempuan solatnya di rumah, bukan masjid. Enggak. Sebaik-baik tempat masjid. Rumah awak ada salat sunat tahiyat rumah. Ada nak? Tak ada. Walaupun rumah tu lebih baik dari masjid. Istana ada salat sunat istana, tahiyat istana. Ada. Mengundang wak dari Jokowi ke istananya pak. Walaupun istana Jokowi itu lebih ancak daripada Masjid Hidayatul Awam mak boleh. Tapi ada tak? Jangan cuba-cuba lo nyundang dari Jokowi ke istana langsung usolli sunnatan tahiyatal istana'i Jokowi rakaatain. Tak ada. Tak ada. Tetap masjid lebih mulia dibandingkan rumah. Masjid lebih mulia dibandingkan istana. Masjid lebih mulia dibandingkan hotel. Masjid lebih mulia daripada segala-galanya. Maka ada namanya salat penghormatan masjid. Masjid salat sunat tahiyatul masjid. Walaupun masjid itu tidak begitu megah, maka masjid yang lebih mulia. Mungkinkah ibu-ibu lebih elok salat di tempat yang tidak mulia ketimbang tempat mulia?
Takkan mungkin. Yang lucunya adalah yang lucunya apa? Bininya nyuruh orang ke masjid, tapi ke pasar disuruhnya bininya. Ke masjid dilarang ya. Jangan ke masjid lagi, tak usah ke masjid pergi salat, jangan. Perempuan tu bagusnya di rumah saja. Ke pasar siapa? Disuruh tak perempuan tu? Ke mall, kalau di Pekanbaru disuruh ke mall. Mana yang lebih aman perempuan tu, di masjid atau di pasar? Di masjid. Di pasar dia bersenggolan dengan laki-laki, di tempat yang sempit dia bersenggolan dengan laki-laki, kadang dia berbual dengan laki-laki, kadang tangannya terpegang oleh laki-laki. Di masjid perkara itu tidak akan pernah terlakukan. Takkan bersenggol, takkan bersentuh, takkan bermuamalah, takkan berbicara. Maka oleh karena itu hati-hati. Ada sebagian laki-laki yang agak sempit pemahamannya terhadap hadis ini. Ni Nabi, aina jariyatus sauda, mana perempuan yang berkulit hitam? Berarti Nabi tahu perempuan itu ada di masjid dan perempuan boleh dia ke masjid. Keluar hadis Nabi tadi satu, fala tamna, kalau ada dia minta izin isteri-isterimu, anak perempuanmu ke masjid, fala tamna, jangan engkau cegah, jangan engkau larang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan dia, jangan dicegah, jangan dilarang. Ya, kalau memungkinkan, kalau sudah mendatangkan fitnahnya datang ke masjid, memang rumah lebih afdal untuknya. Kalau nya ke rumah, kalau nya ke masjid, mereka berjalannya lah mau diitik pulang potang. Tahu apa itik pulang potang? Menggok-enggok ikut itik tu ada. Kalau pulang potang tandalah kanyangnya tu. Nyepai ke masjid mau diitik pulang potang. Parfumnya boleh itu pulau menyangit baunya. 50 meter tu masih terbaun je parfumnya ni. Tu because ada orang di jalan laki-laki bersebut nyonya sapo saja. Abang, mas, amba, acu, jo, nyali sehat. Ya, kalau model itu yang cak amak tu sembahyang di rumah sajalah lagi. Jangan pergi ke masjid lah. Itu fitnahnya godang begitu. Tapi kan enggak khudu jalan nyerendaknya tundukkan pandangannya. Hendaknya memakai wangi-wangian yang mencolok. Jalannya pun tunduk, jalan itu aman lah. Tak akan tertuduh jadi pelakor besok tu. Tapi kalau yang lain daripada itu fitnah, memang lebih elok perempuan tu solat di rumahnya. Nah, ni hadis ini. Tu lain pula tu babnya tu. Kalau mota di masjid itu memang amak tu pula nan hobi mota ni. Yang tadi ko bab gitu yang datang ke masjid masalahnya. Perempuan berhak datang ke masjid. Tibonya mota di dalam masjid, tu lain pula lain tu. Nanyotan itu apa ke lah? Apalagi kini kok banyak nanyotan, masalah Anies lah, masalah Ganjar lah, masalah Prabowo lah. Asal jangan nyomotan mencampak apa-apa lah yon. Kok nyomotan, kok nyotan lelaki orang saja. Ini tak boleh. Tak lo sadar ibu-ibu kemota dalam masjid. Ada sebagian ada, paling seorang berdua. Kadang nyolan memenciang. Nyo dulu ibu ko bagai kalau nak nyomota sehari tu damamnya pak. Sakit kepala kan jadi ubek dan nyomota tu. Pokoknya itulah. Laman damamnya pulang tanya saya nak dapat kawan mota tadi di masjid. Indak makanya damam saja. Tapi kok ada kawan mota di masjidnya sehat itu nak damamnya tu. Ndak ibu-ibu di siko tu jangan tersinggung pula lah. Kok tersinggung tak jawab. Dalil hadis yang pertama, kedua, ketiga, sudah keempat lagi. Jadi yang ketiga tadi apa? Bahawa ini dalil perempuan pun boleh datang ke masjid. Ini hadis ni sebagai dalil. Yang keempat, hadzal dalilu fihi salatul janazah ghaib. Ini dalil adanya salat janazah ghaib. Ada hari ini orang tak ada salat jenazah gaib tu dah katanya. Salat jenazah tu dalam fikih ada dua apa? Ada salat jenazah hadir, ada salat jenazah gaib. Salat jenazah hadir nampak jenazahnya. Ada jenazahnya. Tu apa tu? Salat jenazah hadir. Tapi kalau salat jenazah gaib
tak nampak jenazahnya. Jenazahnya di Jakarta, jenazahnya di Padang, jenazahnya sudah dikubur. Itu namanya salat jenazah ghaib. Niatnya beda tuh Pak. Kalau niat jenazah yang hadir nih, niatnya usalli ala hadza, pakai hadza. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau yang pedusi, usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau salat jenazah gaib, tak perlu pakai hadza, tak perlu pakai hadhihi, karena jenazahnya nak nampak. Jadi bagaimana niatnya? Usalli ala maiti ghaibi arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman. Kalau dia perempuan, usalli ala maitati ghaibati. Kalau laki-laki tadi usalli ala maiti ghaibi. Kalau nya perempuan usalli ala maitati ghaibati. Tadi gaib boleh. Ada orang mengatakan tidak ada salat sunat gaib tu dah. Nabi nak pernah salat jenazah gaib. Pernah, dua hadisnya Nabi pernah salat gaib. Satu ketika meninggalnya Raja Najasyi di Ahbash. Yang kedua ketika Nabi salat di atas kuburan perempuan yang berkulit hitam ni. Nabi salat di atas kuburan perempuan ini di mana? Di dalam kubur. Gaib tak? Gaib. Itu bukan hadir itu. Kecuali kalau jenazah tadi di atas, itu namanya salat jenazah hadir. Tapi jenazah sudah dikuburkan. Jenazah sudah disolatkan bahkan oleh sahabat sebelum Nabi. Tapi Nabi mensolatkan jenazah ini. Ini tanda Nabi ingin memberitahu kepada kita bahawa boleh solat jenazah gaib. Kita kan pernah salat jenazah gaib kan? Meninggal tsunami, waktu gempa. Baru-baru ini kita disuruh oleh MUI pemerintah untuk salat gaib, apa rasanya ya? Yang waktu pesawat jatuh ya, waktu apa itu? Dianjurkan kita salat gaib. Boleh. Apalagi yang menyuruh kita itu adalah pemerintah. Sultan boleh, justru dianjurkan. Maka ada salat gaib. Nah, salat gaib itu kalau sudah disolatkan oleh orang, mengapa pula awak mensolatkannya? Boleh, Nabi tahu. Raja Najasyi sudah disolatkan. Nabi tahu orang perempuan jariah budak berkulit hitam ni sudah disolatkan. Tapi Nabi mensolatkannya kembali. Tanda Nabi ingin memberitahu kita bahawa boleh solat jenazah gaib. Kita punya family di Jawa. Dun sanak kakak beradik atau orang tua meninggal. Berangkat langsung, tak ada pesawat apa noh. Kita baru bisa berangkat ke Jawa tu besok. Besok baru bisa berangkat ke Jawa. Tapi masalahnya orang di Jawa tu lah memandikannya, lah mengafaninya, lah menyolatkannya, lah menguburkannya. Kita hari ini sebelum berangkat besok, bisa tak kita salat gaib? Boleh. Kenapa? Karena sudah diselenggarakan oleh orang-orang di sana. Maka ikut sebagai dalil bahawa bolehnya salat jenazah gaib. Ini fikih yang kelima. Hadza dalilun. Ini hadis menjadi dalil bahawa siapa saja dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka boleh dia untuk didoakan. Jadi bukan anak saja yang sampai doanya kepada orang tua, Pak. Kan ada itu, idza mata ibnu adam in qata'a amalu auladin salih. Bukan anak yang saleh saja, kaum muslimin ini meninggal dunia boleh kita doakan dan sampai pahala doa itu kepadanya. Maka Nabi ingin mengajarkan kita, perempuan berkulit hitam kau bukan dun sanak Nabi, bukan family Nabi, bukan besan Nabi, kaum muslimin saja boleh didoakan. Apa tandanya Ustaz? Di dalam doa itu kan ada Allahumma ufir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kebutuhan orang yang meninggal dunia itu doa daripada orang yang hidup. Kita lah pernah bahas dulu. Yang paling dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia itu doa dari kita yang hidup. Bisa tu Nabi mengajarkan. Nabi ingin mengajarkan kita, doakanlah orang yang meninggal dunia kau. Doakanlah keluarga yang meninggal dunia. Doakan family meninggal. Kalau nak dibaca dek Nabi doa ketika khutbah. Awal mula doa dibaca dek Nabi ketika khutbah apa? Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Ampuni dosa orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Siapa mereka? Siapa saja yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan doa ini. Khatib di mana saja, khatib di dunia, ketika berkhutbah membaca doa yang dibacanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka oleh karena itu siapa saja di antara kita yang meninggal dunia tetap mendapatkan doa dari Allah. Jadi bisakah orang hidup membantu orang yang meninggal dunia? Bisa, dengan cara doa. Jangankan orang yang meninggal dunia, orang hidup membantu meninggal dunia, orang yang meninggal dunia pun bisa membantu orang yang hidup. Tak percaya? Oranglah meninggal dunia tapi bisa membantu orang yang hidup, bahkan menghidupkan orang yang hidup. Tak percaya? Okey, datanglah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Datang ke daerah namanya Martapura. Turun pesawat, ambil bus arah ke Martapura. Tiba di Martapura tadi itu, turun, kiri kanan itu orang berjualan, kios-kios, ruko-ruko, sampai ke kuburannya Abah Guru Sekumpul Zaini. Kiri kanan orang berjual, ratusan ribuan orang berjual beli. Hidup orang oleh siapa? Oleh orang yang meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Itulah contohnya. Tapi nak meninggal dunia tu siapa? Ulama. Kalau mau dia awak ke orang hidup, mati dah awakmu. Itu contohnya. Siapa lagi contohnya? Madinah. Madinah tu apa? Madinah apa? Kaabah tak ada di Madinah. Sumur Zamzam tak ada di Madinah. Apa yang ada di Madinah? Orang yang sudah meninggal dunia yang ada di Madinah. Sayyidina Rasulullah, Abu Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Tapi karena baginda Nabi hidup Madinah Munawwarah, bercahaya Madinah, orang bisa berjual beli, hotel-hotel pun hidup. Itu tanda bahwa orang yang meninggal dunia bisa membantu orang yang hidup. Kalau begitu, orang yang hidup tentu lebih bisa lagi membantu orang yang meninggal dunia. Selesai masalah. Kau jangan berdebat-debat. Nak sampai doa dah, macam baca Yasin pula le. Balikkan saja kayaknya. Jangan awak yang hidup, yang mati tu awak tolong lain. Inyo menolong awak bisa mah ya. Janganlah. Payah papa ibu-ibu ke kuburan Wali Songo di Jawa. Jangan jauh-jauh lah. Payah papa ibu-ibu ke Ulaan Tapakis Pariaman, makamnya Syekh Burhanuddin. Kiri kanan orang berjual beli. Ada nama jual peyek, ada nama jual salah lauk, ada nama jual tepak, ada nama jual banyak kiri kanan. Hidup kehidupan masyarakat di situ oleh orang yang sudah meninggal dunia. Itulah Syekh Burhanuddin Ulakan rahimahullahu ta'ala. Maka kalau begitu, kesimpulan kajian kita bahwa orang yang hidup bisa membantu orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia pun bisa membantu kita yang hidup. Hadza wabillahi taufiq. Jadi hadis kita ni hadisnya sahih. Hadis riwayat Abi Hurairah. Bunyi hadis, Nabi masuk masjid, Nabi bertanya, mana perempuan yang berkulit hitam?
Kemudian kata sahabat, dia telah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kemudian tunjukilah di mana kuburnya, kata Rasulullah. Dibawa Nabi, ditunjukilah kuburnya perempuan itu. Kemudian langsung Nabi salat di atasnya. Ada 5 hukum. Pertama, ada lupa nak terkenang lah. Pertama apa tadi? Bahawa Nabi itu selalu duduk di masjid. Yang kedua, perempuan boleh ke masjid. Ketiga, boleh memanggil, menamakan seseorang dengan fisiknya, tapi untuk pengenalan, bukan untuk penghinaan. Keempat, lalu pulang lalu lupa je kaji. Bolehnya salat jenazah gaib. Yang kelima, yang dibutuhkan orang meninggal dunia adalah doa daripada kita orang yang hidup. Hadza wabillahi taufiq. Ada pertanyaan tak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada berapa tempo gaib yang berapa hari kira-kira boleh atau barangkali? Tidak pula disebut di dalam fikih, tidak ada temponya itu. 2 hari kah, 3 hari kah, 4 hari kah, 10 hari kah, tak disebutkan di dalam fikih dan di dalam riwayat hadis. Cuma bolehnya sekali saja. Kalaulah awak selaksanakan salat gaib sekali sudah, besoknya jangan kita lakukan pula lagi. Ya, batas waktu itu tidak ada disebutkan oleh ulama fikih, tapi biasanya para ulama menganjurkan itu adalah bagi jenazah yang baru. Jenazah yang baru. Tapi kalau jenazah tu lah 50 tahun yang lalu meninggalnya, kini lo salat gaib anak perlu tu. Encak baca Yasin aja ni. Bisa. Kalau seperti itu kan masih baru namanya itu kan. Sebulan baru kita dapat info kawan awak lalok, kawan keraju dulu, kawan waktu dari bujang dulu dapat info hanya meninggal dunia. Kita nak salat gaib kan, silakan. Kita nak bacakan Yasin, silakan. Kita nak doakan, silakan. Silakan. Tu Wahaboy namanya itu. Yang meninggal itu siapa? Laki kakak. Yang menagahan siapa? Oh, kakak awak tu kan ni virus Wahaboy itu berarti. Nauzubillah lah. Itulah kan ni virus corona. Lu parah dari corona lah itu. Itulah tu. Tu bahayanya. Maka tu bahayanya. Anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita, itu yang bahaya itu. Itu perlu pasaan ke telinga anak-anak wak kini. Dan kalau dan mati ang bacaan dan Yasin, ang ajak orang ke rumah, ang sedekahan orang, ang sedekahan harta dan ke untuk orang mengajian, dan pasaan itu kan anak wak. Dari kini pasaan itu kan anak wak. Jeledangnya. Dak dan halalkan harta dan untuk waang do kalau alun ang kajian dannya. Sabing kan anak wak tu. Meninggal dan undang orang ke rumah, ngajak orang ke rumah kenduri arwah untuk mendoakan dan bacaan Yasin. Kalau ndak itulah tu akan virus tu, virus Wahaboy nama. Parah. Pekanbaru tu sampai bercerai. Itu kisah nyata. Kisah nyata di Pekanbaru tu, di daerah Rumbai itu bercerai. Ayahnya kok jemaah Ambon itu. Nya selalu kalau ada orang meninggal dunia nya datang. Inyo yang bacaan Yasin, inyo yang talqin mayat, inyo sadonya. Satu ada orang meninggal dunia di daerah itu, nya tiba tu. Bapak kau dapat menantu Wahaboy, Wahabi, Salafi. Dapat menantu. Tiba dia pak kau meninggal dunia, tentu banyak ramai jemaah masjid kau datang. Langsung ditutup malam pertama baru meninggal, langsung ditutup. Mohon maaf pak, kami tak ada takziah dapatnya. Kecik menantunya. Kami mau dekosanya nak ada ceknya nak ada apa-apa dah. Oh, maaf nak ada tutup dah. Sudah tu kau cerita nyata. Sudah tu malam besoknya jemaah lah risau, jemaah datang ke RT nasihatilah kan. Datang besoknya datang RT.
keluarga diduduk anaknya, anaknya diduduk menantu pak tadi. Jadi orang tua kalian kurang elok, orang mulia, nya bermasyarakat. Kalau ada orang meninggal dunia, nya datang, nya baca Yasin, nya talkinkan apa. Tibunya meninggal dunia, orang ingin berbalas kebaikannya, orang ingin mendoakannya, orang ingin membacakan Yasin, orang ingin mendoakannya. Kenapa kalian melarangnya? Bagaimana kalian melarangnya? Jadi kecik menantu, kecik anak pedusi pak yang almarhum tadi, ayolah Pak RT beko kami musyawarahkan balik. Nah, RT pulang. RT pulang, apa kecik menantu pak ke kecik lakinya? Kau mana nio? Pilih kecik. Orang masuk ke rumah kau atau ambo keluar dari rumah kau, engkau aku ceraikan. Ya Allah. Abak baru meninggal dunia, laki baulah bulu. Kau gara-gara virus wahabai kau pak mau hati-hati pak. Parah dari corona tu virus tu. Nak taunya sayang, nak taunya ibu seketik je dah. Pada ayah awak baru meninggal dunia, awaknya gituan pula. Kalau orang pergi ke rumah kau, engkau aku ceraikan. Akhirnya bininya musyawarah ju adiknya. Ya Allah, tekanan luar biasa. Kecik adiknya, ambo pulangkan kakak, terserah kak. Bismillah, nyupat ciangan mato dek bini, dek bininya tadi, dek anak apa tadi, dek tepuknya dado. Keciknya, biarlah bang, abang keluar dari rumah, biarlah orang mendoakan orang tua saya. Akhirnya carai dua orang anak. Parah, kalaulah kanai virus itu parah. Bercakap putus silaturahmi. Anak je bini, anak je orang tua putus. Suami isteri bisa bercerai. Itu dek gara-gara itu. Itulah tu. Malang mana tu, na'udzubillah. Jadi na'udzubillahi minasyaitanir rajim wal wahabiyyah wasalafiyyin. Nah itu ini na'udzubillah. Hampir dekat-dekat je setan pemahaman itu tu bahaya. Rusak hubungan silaturahmi, rusak hubungan dengan orang tua, rusak hubungan dengan masyarakat, rusak hubungan dengan yang lain. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada cek lain tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenazahnya belum dikebumikan, apakah boleh? Nah, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Belum dia dikebumikan dan belum dia dikebumikan, belum dia dikuburkan, dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh salat. Walaupun yang jauh. Jadi mesti harus dipastikan dulu dia sudah dikebumikan, baru kita melaksanakan salat gaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.